Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat ya. Selamat bertemu kembali dengan Ibu. Masih tetap dimensi 3. Kali ini kita akan mempelajari jarak di antara dua titik. Setelah belajar ini, tujuan pembelajarannya, kalian bisa menuliskan panjang luas garis yang merupakan jarak titik ke titik dalam ruang dimensi 3, dapat menentukan jarak antara titik dengan titik tertentu dalam ruang dimensi 3. Kemudian, manfaat pembelajarannya, kalian bisa memetakan jarak yang efisien pada suatu tempat. Mari kita mulai belajar tentang jarak titik ke titik. Jarak titik A ke B adalah perpanjangan ruas garis yang menghubungkan titik A ke B. Kita lihat contohnya. Ada kubus A, B, C, D, E, F, G, H. Yang nomor A-nya, manakah yang merupakan jarak antara titik F dan G? Yang B-nya, manakah yang merupakan jarak antara titik B dan D? Kita lihat gambarnya. Jarak antara titik F dan G ialah garis FG. Kita hubungkan, lihat F ke G, berarti garisnya adalah FG. Kemudian jarak antara titik B dan D ialah BD, yaitu diagonal sisi. Masih ingat tentang diagonal sisi? Diagonal sisi adalah pada kubus ini adalah BD, AC, EG, HF, terus ya BG, terus ya FC, ED, AH, AF, BE, CH, dan DG. Masih ingatkah kalian dengan Pythagoras? Waktu di SMP kalian telah mempelajari rumus Pythagoras. Coba lihat segitiga ABC berikut. Segitiga ABC dengan siku-siku di B, sisi miringnya AC, maka bisa dicari menggunakan Pythagoras. Panjang AC-nya adalah akar dari AB kuadrat ditambah BC kuadrat. Kalau kita akan mencari sisi yang bukan sisi miring AB, itu adalah akar dari AC kuadrat dikurangi BC kuadrat. Kemudian kalau kita akan mencari BC, yaitu adalah akar dari AC kuadrat dikurangi AB kuadrat. Jadi sisi miring, kalau sisi miring yang sudah diketahui berarti dikurangi. Kalau sisi miring yang dicari berarti kita jumlahkan garis-garisnya. Kita lihat contohnya. Ada kubus juga, kubus A, B, C, D, E, F, G, H. Pada kubus A, B, C, D, E, F, G, H di samping dengan panjang rusuk A cm, tentukan A jarak antara titik A ke D. Kita akan bahas yang nomor A dulu. Jarak antara titik A ke D ialah panjang rusuk AD. Kalau kubus, panjang rusuknya semua sama. Jadi panjang rusuk AD adalah A cm. Yang kedua, kita bahas jarak antara titik A ke C. Kita hubungkan titik A ke C. Kita terbentuk dengan segitiga siku-siku. Jadi kita bisa menggunakan rumus AC sama dengan akar dari AB kuadrat ditambah BC kuadrat. AB itu A, BC itu A juga karena panjang rusuk semua sama. Jadi AC itu sama dengan akar dari A kuadrat ditambah A kuadrat. 1 ditambah 1 berarti 2. Jadi 2A kuadrat. AC sama dengan akar dari 2A kuadrat. Berarti AC adalah A akar 2. AC itu adalah diagonal sisi. Berarti kalau FH berapa jawabannya? Iya, FH juga diagonal sisi, yaitu A akar 2. Seandainya panjang rusuknya 5, berapa AH? Iya, AH berarti
5 akar 2 karena panjang rusuknya 5 akar 2. Kalau DE, ya DE juga diagonal sisi. Nah, diagonal sisi itu rumusnya adalah A akar 2. A itu adalah panjang rusuk. Tadi kalau panjang rusuknya 5, berarti jawabannya 5 akar 2. Kita lihat pembahasan soal nomor C. Tentukan jarak antara titik A dan G. Kita hubungkan berarti A dengan G. Kita hubungkan lagi dengan A dengan C sehingga terbentuk segitiga, siku-siku juga. Kita akan mencari AG. AC kita sudah dapat. Tadi adalah A akar 2. Kemudian CG itu panjang rusuk, yaitu A. Yang kita cari sekarang sisi miring. Sisi miring itu tadi dijumlahkan ya. Jadi AG sama dengan AC kuadrat ditambah CG kuadrat. Jadi AG sama dengan akar dari A akar 2 kuadrat ditambah A kuadrat. A akar 2 kuadrat kalau kita kuadratkan berarti A pangkat 2, 2. Akar 2 dikuadratkan 2, jadi 2A kuadrat. 2A kuadrat ditambah A kuadrat sama dengan 3A kuadrat. Jadi AG itu akar dari 3A kuadrat. AG sama dengan A akar 3. Itu. AG itu diagonal ruang. Nah, berarti kalau diagonal ruang itu rumusnya adalah A akar 3. Jadi kalau CE apa? CE itu adalah A akar 3 juga. Kalau panjang rusuknya 8 berarti CE adalah 8 akar 3. Kalau DF, nah DF juga diagonal ruang. Jadi DF berapa? DF juga sama, A akar 3. Kita bahas ke nomor D. Jika titik P adalah perpotongan garis EG dengan FH, kita tarik EG, kita tarik HF, kita perpotongannya kita kasih titik, namakan dengan V. Nah, kemudian tentukan jarak antara titik A dengan P. Hubungkan A dengan P. Nah, lihat, jadi terbentuk segitiga PEA, sehingga bisa kita cari menggunakan segitiga APE. Jarak antara titik A ke P adalah AP, sama dengan akar dari AE kuadrat ditambah EP kuadrat. AP sama dengan akar dari A kuadrat ditambah setengah akar 2A kuadrat. Kenapa setengah akar 2 kuadrat? Karena EV itu setengah dari EG. EG itu apa? Diagonal sisi. Ya, diagonal sisi rumusnya apa tadi? A akar 2. A kuadrat ditambah setengah kalau kita kuadratkan jadi 1/4. Akar 2 kalau kita kuadratkan jadi 2. Jadi 2/4 A kuadrat. Jadi setengah A kuadrat. 1 ditambah setengah. 1 ditambah setengah itu adalah 3/2. Jadi 3/2 A kuadrat. Jadi AP itu adalah akar dari 3/2 A kuadrat. Maka AP itu adalah A kali akar 3/2. AP sama dengan kita ubah akar 3/2-nya jadi kita pisah jadi A kali akar 3 per akar 2. Kita rasionalkan penyebutnya, kita kalikan dengan akar 2 kali akar 2. Akar 2 kali akar 2. Akar 2 kali akar 2 itu 2. Akar 3 kali akar 2 itu akar 6. Jadi 1/2 akar 6. Sampai di sini pertemuan kita kali ini. Mudah-mudahan kalian dapat memahaminya. Sampai ketemu lagi pada pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.